Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan makalah kami tentang perusahaan PT Indosimen Tunggal Prakarsa Tbk. Pada kelompok ini kami beranggotakan 6 orang. Yang pertama ada Arkan, lalu Arzi, Faiz, Asmi, saya sendiri Syakira, dan Siti Aisyah. Itu bab satu kayaknya kita kerjain bareng-bareng deh aku ya. So, Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah. Saya akan mempresentasikan bab satu mengenai latar belakang PT Indosemen Tunggal Prakarsa Tbk. Pertama-tama PT Indosemen didirikan pada 16 Januari 1985 melalui penggabungan 6 perusahaan semen dan menjadi perusahaan publik pada 5 Desember 1989 dengan kode saham INTP. Produsen semen terkemukakan dengan merek yaitu Tiga Roda. Perkembangan utamanya yaitu dari tahun 2000 mempunyai 12 pabrik dan 2016 membangun 14 plant di Citeureup dengan kapasitas 4,4 juta ton per tahun. Lalu profilnya yaitu PT Indosemen Tunggal Prakarsa Tbk, bidang usahanya yaitu produksi dan distribusi semen, beton, siap jadi dan agregat. Kapasitas produksinya ada 25,5 juta ton semen per tahunnya. Lokasinya ada di Wisma Indosemen, Jalan Jenderal Sudirman, dengan jumlah karyawannya kurang lebih 5.000 orang, dan kode sahamnya itu INTP. Kemudian selanjutnya bab 2. Saya Azmi Rohman Hakim. Jadi di sini saya akan menjelaskan visi, misi, dan tujuan dari PT tersebut. Visi dari PT Indosemen adalah semen beton siap pakai, agregat, dan mortar. Selanjutnya ada misi yaitu berkecimpung dalam bisnis penyediaan semen dan bahan bangunan bermutu tinggi dengan mengutamakan pelanggan serta memperhatikan aspek lingkungan sosial dan tata kelola. Lalu yang terakhir ini ada tujuan dari PT Indosemen tersebut, yaitu PT Indosemen tersebut bertujuan untuk memimpin industri material bangunan di Indonesia dengan menawarkan berkontribusi pada pembangunan nasional demi memberikan produk yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan dengan berlandasan tujuan perseroan, yaitu material to build our future. Jadi itu adalah tujuan dari PT Indosemen tersebut. Oke, baik. Eh, Saya Muhammad Arjen Novan membacakan di bab 3, yaitu audit lingkungan eksternal. PT Indosemen Tunggal Prakarsa menghadapi berbagai faktor eksternal, yaitu membayar operasionalnya. Satu, di bidang politik. Kebijakan pemerintah yang mendukung pembangunan infrastruktur nasional menjadi peluang besar untuk meningkatkan permintaan semen. Namun, perusahaan juga menghadapi tantangan regulasi lingkungan terkait emisi karbon yang memerlukan investasi pada teknologi ramah lingkungan. Stabilitas politik, kebijakan perdagangan, dan peraturan pajak memiliki dampak signifikan terhadap daya saing perusahaan. Dua, bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang stabil mendorong permintaan di sektor properti dan infrastruktur. Fluktualisasi harga batubara sebagai bahan bakar utama dan nilai tukar mata uang dapat meningkatkan biaya produksi dan kebijakan suku bunga memengaruhi pembiayaan proses perusahaan. Di bidang sosial, kesadaran masyarakat terhadap keberlanjutan mendorong inovasi produk ramah lingkungan seperti beton hijau. Program tanggung jawab sosial perusahaan CSR membantu memperkuat hubungan dengan komunitas sekitar. Pergeseran preferensi masyarakat terhadap bahan bangunan ramah lingkungan menjadi tantangan dan peluang. 4. Teknologi. Perusahaan mengadopsi teknologi modern seperti otomasi produksi, pemanfaatan energi terbarukan, dan teknologi pengurangan emisi karbon untuk meningkatkan efisiensi. Termasuk sistem manajemen rantai pasokan membantu mengoptimalkan distribusi dan efisiensi operasional. Lanjut. Poin yang selanjutnya adalah lingkungan. Indosemen merayakan Hari Lingkungan Hidup Sedunia pada tahun 2024 dengan tema Restore the Land, Conserve the Water. Beberapa kegiatan yang dilakukan termasuk proyek, aktivitas, dan pengumpulan kantung di 4 kota. Lebih dari 60 proyek dikunjungi dalam program Trashback yang bertujuan membangun ekonomi
perusahaan semakin meningkat. Yang selanjutnya adalah legal. Inokomen melakukan audit eksternal hukum dan membentuk komit hak asasi manusia pada tahun 2023 memastikan aktivitas perusahaan sesuai dengan prinsip HAM. Deklarasi Universal HAM, kebijakan manajemen, kepatuhan HAM, surat keputusan direksi tentang kebijakan HAM. Yang selanjutnya adalah analisis 5 forces porter. Ketidakpastian akibat lonjakan COVID-19, penghambatan pemulihan penjualan semen, ketentuan tawaran, pemasok Indokomen terus mengembangkan kualitas produk seperti daya tahan dan kekuatan uji laboratorium. Yang selanjutnya adalah ancaman produk. Meski ada produk pengganti, belum ada yang dapat menggantikan semen dalam konstruksinya. Persaingan industri ketat sekali di pasar semen, terutama di pasar yang tumbuh lambat. Yang selanjutnya adalah hasil analisis lingkungan eksternal. Audit eksternal meliputi beberapa faktor yang mempengaruhi operasional Indokomen. Yang pertama, faktor ekonomi. Perubahan ekonomi nasional dan regional serta inflasi dapat mempengaruhi permintaan semen. Yang kedua adalah faktor sosial, permintaan infrastruktur dan kemudian kualitas kebutuhan semen. Yang ketiga, faktor teknologi. Inovasi teknologi yang meningkat efisiensi produksi yang mengurangi limbah. Yang keempat, faktor lingkungan, kepatuhan terhadap peraturan emisi dan pengelolaan limbah yang semakin ketat. Yang kelima, faktor politik dan hukum. Kebijakan pemerintah yang mendukung pembangunannya infrastruktur dapat meningkatkan permintaan semen. Yang keenam, persaingan di industri. Persaingan dengan pemain besar dalam industri semen yang fokus pada kualitas produk dan proses produksi. Lalu yang keempat itu ada audit lingkungan internal. Yang pertama itu manajemen. Pertama-tama mulai dari struktur organisasi Indosemen, di mana strukturnya yaitu ada paling atas itu ada Dewan Komisaris dengan otoritas tertinggi, dan di bawahnya ada Dewan Direksi yang dipilih dan diberhentikan melalui RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham, dan operasi sehari-harinya dibantu oleh manajer yang mengawasi supervisor, dan supervisor mengawasi para operator di lapangan. Kemudian ada juga budaya perusahaan di mana Indosemen sangat menekankan pentingnya nilai-nilai perusahaan, di mana akan mengadakan program Culture Week untuk membangun kesadaran karyawan terhadap nilai-nilai perusahaan. Dalam Indosemen leadership style terdapat 6 pilar, yaitu we-centric, care, open communication, process driven, performs, dan kelima angel decision, dan keenam customer centric. Yang kedua yaitu ada marketing atau pemasaran, di mana Indosemen menerapkan program Sales is Science atau SIAS sejak 2017 yang berfokus pada 3 pilar, yaitu market knowledge, struktur selling, dan capability building. Mereka juga telah bertransformasi digital melalui Tiro System atau Salesforce Automating yang memungkinkan pemantauan penjualan secara real time. Yang tidak kalah penting adalah komunikasi dengan pelanggan. Indosemen memiliki berbagai program seperti Sahabat Tiga Roda dan Mitra Semen Tiga Roda. Mereka juga aktif di media sosial dan menjalankan program setara untuk meningkatkan kualitas pekerja bangunan. Yang keempat yaitu ada keuangan atau akuntansi. Dapat dilihat dari neto pendapatan, di mana Indosemen progresnya itu cenderung berdekatan, di mana walaupun ada turunnya, tetapi angkanya tidak terlalu jauh. Lalu yang keempat yaitu ada produksi dan operasi. Indosemen membuktikan komitmennya terhadap tata kelola perusahaan dengan baik dengan memperoleh skor 84,04 dalam ASEAN Corporate Government Scorecard pada tahun 2023. Mereka juga fokus pada ESG atau Environment Social Governance dengan mengembangkan produk-produk ramah lingkungan seperti semen hidraulisi
yang memiliki emisi karbon lebih rendah serta berbagai produk mortar inovatif. Selanjutnya, Lalu ada sumber daya manusia. Seperti yang kita tahu, dalam era globalisasi dan persaingan ketat, SDM menjadi kunci keberhasilan perusahaan. Tanpa perhatian yang cukup terhadap SDM, rencana perusahaan pun tidak akan efektif. Dan menurut Matif dan Jackson, SDM adalah sistem yang memastikan penggunaan keahlian manusia secara efektif. William R. Tracy menyebutnya sebagai orang-orang yang mengoperasikan organisasi. Dan peran peran di PT Indosmen ini, kualitas SDM di PT Indosmen Tunggal Prakarsa sangat penting untuk mencapai misi perusahaan, yaitu menyediakan semen hijau dan bahan bangun berkualitas dengan fokus pada ESG atau lingkungan sosial dan tata kelola. Lalu mereka memiliki strategi untuk SDM berkualitas. Yang pertama, menciptakan budaya perusahaan yang kuat. Yang kedua, melakukan pengembangan diri di karyawan secara rutin. Lalu ada yang selanjutnya, yaitu penelitian dan pengembangan. Seperti yang kita tahu, PT Indosmen ini didirikan pada tahun 1975. Mereka ini adalah salah satu produsen semen terbesar di Indonesia dengan pabrik di berbagai wilayah. Dan untuk memenuhi permintaan pasar, Indosmen terus produk semen, termasuk Ya, semen Portland dan semen khusus konstruksi. Ekspansi produksi ini juga dilakukan dengan mendirikan produk baru. Lalu ada yang terakhir, sistem informasi manajemen. Dalam era digital, informasi adalah aset berharga. Sistem informasi manajemen atau SIM mengelola dan mendistribusikan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan. SIM ini adalah sistem terintegrasi yang mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi untuk mendukung keputusan manajemen. Dan fungsi dan manfaat SIM di PT Indosmen ini yang pertama adalah untuk memantau dan mengendalikan operasional, yang kedua menganalisis data dan tren, yang ketiga membuat keputusan yang tepat, dan yang keempat adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Selanjutnya ada bab 5. Oke, di sini aku bakal ngejelasin strategi perusahaan sendiri dari PT Indosemen Tunggal Prakarsa sendiri. Di mana di sini ada 7 poin. Di pertama itu ada strategi utama. Nah, strategi utama sendiri dari PT Indosemen itu adalah mempertahankan posisi sebagai salah satu produsen semen terbesar di Indonesia. Fokus pada beberapa aspek. Nah, ada aspek dengan ekspansi kapasitas dan distribusi, efisiensi operasional, inovasi produksi ramah lingkungan, peningkatan layanan pelanggan dan kemitraan, dan keberlanjutan dan tanggung jawab sosial. Dengan strategi-strategi tersebut, Indosemen berharap bisa mempertahankan keunggulan kompetitif di industri semen domestik sekaligus menghadapi tantangan dari pemain lain di industri ini. Nah, terus ada yang kedua, itu ada strategi fungsional marketing. Jelas, strategi fungsional untuk pendekatan yang sesuai dengan dinamika industri dan kebutuhan pasar. Dan selain itu, ada beberapa strategi marketing yang dilakukan oleh PT Indosemen sendiri, yaitu yang pertama ada pengembangan produk seperti semen dengan kualitas khusus, produk ramah lingkungan. Nah, dan yang kedua ada kebijakan harga. Yang ketiga ada distribusi dan logistik. Dan yang keempat ada layanan pelanggan dan retensi. Dan yang ketiga ada strategi fungsional keuangan. Strategi fungsional keuangan sendiri berfokus pada pengelolaan keuangan perusahaan untuk mendukung pertumbuhan jangka panjang, meningkatkan efisiensi operasional, dan meminimalisir risiko. Dan strategi dalam fungsional keuangan ada beberapa, yaitu dalam pengelolaan modal, pengelolaan risiko keuangan, pengelolaan laba dan dividen, dan itu sangat diperlukan dalam perusahaan untuk mengelola keuangannya mereka sendiri agar keuangan yang mereka kelola cukup untuk jangka panjang, ataupun dengan adanya transparansi dan laporan keuangan itu dapat membantu data-data yang eh, terkait tentang penjualan, pembelian bahan baku dan lain-lain.
Dan yang keempat, itu ada strategi fungsional produksi ataupun operasi. Strategi fungsional produksi operasi sendiri berfokus pada efisiensi, kualitas, dan keberlanjutan dalam proses produksi semen. Tantangan besar yang dihadapi oleh industri semen termasuk harga bahan baku, persaingan yang ketat, dan tuntutan untuk berinovasi. Strategi produksi harus dirancang untuk menjaga daya saing dan memenuhi permintaan pasar secara efektif. Dan juga ada beberapa strategi yang diterapkan sama PT Indosmen sendiri, yaitu gimana kita. Yang pertama ada quality control, yang kedua bagaimana manajemen persediaan dan pengendalian bahan baku, yang ketiga ada skalabilitas dan fleksibilitas produksi, yang keempat ada manajemen rantai pasokan, yang kelima ada manajemen kualitas rantai pasokan. Nah, dan terus selanjutnya ada strategi fungsional sumber daya manusia. Untuk mendukung tujuan strategis perusahaan secara keseluruhan, strategi fungsional sumber daya manusia adalah bagian dari strategi perusahaan yang berfokus untuk pengelolaan sumber daya manusia. Strategi ini sangat diperlukan. Dari strategi ini, perusahaan yang berfokus pada pengelolaan sumber daya manusia mencakup berbagai aturan dan praktik seperti latihan, rekrutmen, manajemen kinerja, dan kompensasi yang kompetitif. Memastikan bahwa karyawan memiliki kompetensi, dimotivasi, dan memiliki peluang untuk memberikan kontribusi terbaik mereka adalah tujuan utamanya. Sistem evaluasi berbasis Key Performance Indicators, peningkatan keterampilan teknis dan manajerial, dan pengembangan kepemimpinan melalui program pelatihan calon pemimpin masa depan adalah masalah penting. Nah, terus yang bukan terus ada strategi fungsional lainnya. Nah, strategi fungsional lainnya itu mencangkup strategi di tingkat operasional yang diterapkan dalam berbagai bagian penting bisnis, seperti pemasaran operasi, keuangan, dan PI. Untuk mendukung strategi keseluruhan perusahaan, strategi fungsional lainnya sangat penting bagi PT Indosmen sendiri untuk memastikan bahwa setiap operasi berjalan sesuai dengan tujuan strategis perusahaan, seperti meningkatkan efisiensi, memperluas pasar, dan mempertahankan keberlanjutan lingkungan untuk meningkatkan reputasi produk dan mengembangkan produk baru seperti semen yang ramah lingkungan untuk memenuhi kebutuhan konsumen masa kini melalui penggunaan otomat, auto, otomatisasi dan efisiensi energi. PT Indosmen dapat mengoptimalkan proses produksi untuk mengurangi biaya operasional dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Boleh dilanjut? Sorry, ketinggalan satu. Nah, yang terakhir itu ada strategi fungsional sistem informasi manajemen. Nah, strategi fungsional sistem informasi manajemen sendiri sama halnya seperti yang tadi sudah dijelaskan di bab sebelumnya, yang dimana sistem informasi manajemen sendiri itu sangat diperlukan bagi perusahaan PT Indosmen sendiri dalam strategi perusahaannya untuk bagaimana cara mereka bersosialisasi atau berkomunikasi dengan para konsumennya dan bagaimana cara komunikatif dengan para karyawan dan lain-lain. Seperti itu. Mungkin cukup dari saya. Terima kasih. Dilanjut ke bab 6, manajemen. Manajemen PT Indokomen Tunggal Prakasa Tbk. PT Indokomen Tunggal Prakasa Tbk sebagai produsen semen terkemuka di Indonesia memiliki struktur manajemen yang dirancang untuk mendukung operasi yang efisien di berbagai aspek bisnis dengan fokus pada kepemimpinan, keunggulan operasional, dan keberlanjutan. Yang pertama, aspek utama manajemen. Yang pertama, Dewan Direksi dan Kepemimpinan Eksekutif. Dewan Direksi bertanggung jawab atas keputusan strategis perusahaan termasuk pengawasan terhadap CEO, CVO, dan eksekutif lainnya. Yang kedua, manajemen operasional. Indokomen fokus pada pengoptimalan fasilitas produksi dan efisiensi operasional. Teknologi canggih dan praktik berkelanjutan digunakan untuk menjaga kualitas produk dan memaksimalkan efisiensi.
Yang ketiga, manajemen keberlanjutan dan lingkungan. Perusahaan berpreventasi dalam berkeberlanjutan dengan mengurangi dampak lingkungan, mengelola konsumsi energi, mengurangi emisi, dan menggunakan bahan bakar alternatif dalam proses produksinya. Yang keempat, manajemen sumber daya manusia. Manajemen SDM di Indokomen menekankan pengembangan bakat, keterlibatannya karyawan, dan lingkungan kerja yang aman. Yang kelima, manajemen keuangan dan risiko. Indokomen menerapkan praktik pengelolaan keuangan yang baik untuk mengendalikan biaya dan memaksimalkan profitabilitas. Manajemen risiko digunakan untuk menangani tantangan operasional dan keuangan serta fluktuasi pasar. Selanjutnya, Ketiga yaitu pemasaran, di mana Indosemen selalu berkomunikasi secara langsung dan juga konsisten kepada pelanggannya. Indosemen sangatlah peduli dengan kepuasan pelanggan, di mana survei kepuasan pelanggan yang diambil 2019 oleh internal perseroan yang dilakukan dengan metode random sampling, baik telepon maupun wawancara langsung, diketahui bahwa tingkat kepuasan pelanggan secara konsisten terus berada di atas 80%. Dalam 3 tahun terakhir dan sepanjang 2020, sebanyak 472 keluhan pelanggan masuk dan oleh unit keluhan tersebut 100% sudah diselesaikan. Selanjutnya, Lalu saya akan membahas keuangan atau akuntansi dari PT Indosemen ini. Perusahaan semen terbuka di Indonesia dengan kinerja keuangan yang kuat ini memiliki pertumbuhan pendapatan dan laba bersih yang positif dalam beberapa tahun terakhir, didorong oleh permintaan semen yang meningkat, efisiensi operasional, dan strategi pemasaran yang efektif. Dan untuk struktur keuangan mereka ini pun memiliki rasio utang terhadap ekuitas yang rendah dan likuiditas yang kuat. Hal ini menunjukkan kemampuan manajemen keuangan yang baik dan kapasitas untuk menghadapi tantangan ekonomi. Dan pada perusahaan ini pun memiliki aspek penting dalam kinerja keuangan. Yang pertama seperti strategi bisnis yang efisien, lalu yang kedua rantai pasokan yang terintegrasi, yang ketiga diversifikasi produk, dan yang keempat adalah analisis dan rekomendasi saham. Lalu selanjutnya ada sumber daya manusia. Lalu selanjutnya saya akan membahas tentang sumber daya manusia pada bab kinerja perusahaan. Jadi sumber manusia itu sangat penting untuk sebuah perusahaan dan mencakup setiap orang yang bekerja untuk mencapai tujuan perusahaan tersebut. Contohnya dalam PT Indosemen Tunggal Perkasa, sumber daya manusia mencakup tenaga kerja yang terlibat dalam berbagai tingkat operasional hingga manajerial dengan fokus pada kemampuan, keahlian, dan kontribusi mereka terhadap pencapaian target perusahaan. Pada bab kinerja perusahaan, peran SDM dapat dilihat melalui beberapa aspek seperti produktivitas, tenaga kerja, efektivitas, implementasi kebijakan perusahaan, serta kemampuan berinovasi dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis. Eh, Manajemen SDM efektif di PT Indosemen meliputi pengolahan rekrutmen, pelatihan, pengembangan keterampilan manajemen, kinerja berbasis key performance indikator, insentif, dan penghargaan, dan mendorong keberhasilan perusahaan dalam mencapai visi dan misinya. Jadi itu semua adalah kepentingan dari sumber daya manusia untuk sebuah perusahaan tersebut. Oke, lanjut ke penelitian dan pengembangan. Di PT Indosemen berfokus pada inovasi dan produk dan teknologi untuk memenuhi kebutuhan pasar yang semakin kompleks. Strategi utama R&D meliputi satu, inovasi produk. Pengembangan semen ramah lingkungan seperti Portland Composite Semen PSSI yang mengurangi emisi karbon melalui substitusi klinker dengan material alternatif fly and ash slag. Dua, produksi. Semen Indraus khusus emisi karbon lebih rendah untuk memenuhi tuntutan keberlanjutan. Tiga, teknologi produksi berkelanjutan. Penggunaan clean modern dengan efisiensi bahan bakar tinggi dan pemanfaatan bahan bakar alternatif seperti biomasa dan limbah industri. Tiga, efisiensi operasional. Pemanfaatan digitalisasi dan predictive maintenance berbasis IoT dan AI untuk meningkatkan efisiensi produksi dan mengurangi downtime.
optimalisasi distribusi semen melalui pengolahan armada dan rute transportasi. 5. Fokus pada keberlanjutan penurunan emisi karbon sebagai bagian dari target net zero emission. 5. Kolaborasi dan infrastruktur R&D, divisi R&D terdiri dari tenaga ahli berkualifikasi tinggi yang bekerja sama dengan lembaga penelitian dan perguruan tinggi. Oke, mungkin dilanjut. Terus yang terakhir itu ada sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen sendiri sangat diperlukan di berbagai perusahaan, salah satunya yaitu PT Indosmen sendiri. SIM sendiri sangat diperlukan untuk membantu dalam pengambilan keputusan dan efisiensi operasional dan juga strategi bisnis jangka panjang. Selain itu, ada beberapa aspek yang mencangkup sistem informasi manajemen, yaitu yang pertama, ada sistem produksi dan manufaktur. Yang kedua, ada sistem keuangan dan aplikasi. Yang ketiga, ada sistem sumber daya manusia. Yang keempat, ada sistem logistik dan distribusi. Yang kelima, ada sistem manajemen relasi pelanggan. Yang keenam, ada business intelligence dan pengambilan keputusan. Yang ketujuh, ada keamanan dan keandalan sistem. Dan oke, itu yang terakhir. Dan di sini dari ketujuh aspek yang saya sebutkan, itu adalah bisa disebut adalah aspek-aspek yang menjadi pilar. Ya, dari yang pertama itu adalah produksi dan manufaktur. Jelas produksi dan manufaktur itu sangat diperlukan untuk perusahaan sebagai rantai pasokan untuk memastikan efisiensi operasional dan pengendalian kualitas. Dan yang kedua tadi saya sebutin ada pengendalian keuangan itu sangat diperlukan juga. Jelas untuk mengelola aliran kas, penganggaran dan lain-lain. Yang ketiga itu kan ada sumber daya manusia, jelas itu sangat diperlukan juga untuk mengelola pengajian, rekrutmen, pelatihan karyawan dan pengembangan karir. Dan yang keempat itu tadi saya sebutkan ada logistik dan distribusi. Logistik dan distribusi juga sangat penting apalagi di bidang semen ini karena melibatkan sistem yang mengelola pembelian bahan baku, transportasi dan distribusi produk jadi. Terus ada yang kelima, manajemen relasi pelanggan. Nah, manajemen relasi pelanggan sendiri itu menggunakan data untuk memahami kebutuhan pelanggan. Jadi kebutuhan pelanggan itu akan mengikuti apa yang kita bakal jual. Gitu. Jadi kita akan mengikuti penjualan pun akan mengikuti apa yang diperlukan oleh konsumen sendiri. Itu yang terus yang keenam itu ada bisnis intelijen dan pengambilan keputusan. Itu lebih ke arah memungkinkan manajemen untuk menganalisis data operasional dan keuangan untuk membantu pengambilan keputusan. Dan yang ketujuh yang terakhir itu adalah keamanan sistem. Keamanan ini mengingatkan data yang dikelola sangat besar dan sensitif. Perusahaan seperti Indosmen biasanya memiliki sistem untuk melindungi informasi. Gitu. Jadi untuk mendukung sistem informasi manajemen sendiri ada beberapa teknologi yang digunakan, yaitu yang pertama ada cloud computing untuk mengakses data dan aplikasi dari berbagai lokasi. Yang kedua ada big data dan IoT. Nah, di sini menggunakan data besar dan Internet of Things untuk memonitor peralatan produksi dan operasional secara real time. Dan yang ketiga ada artificial intelligence dan machine learning digunakan untuk memprediksi kebutuhan bahan baku, otomatisasi beberapa proses produksi. Mungkin cukup dari saya. Jadi lanjut. Berikutnya yaitu ada kesimpulan, dapat disimpulkan bahwa perusahaan telah menunjukkan kinerja yang solid sebagai salah satu produsen semen terkemuka di Indonesia dalam menghadapi tantangan eksternal seperti persaingan yang semakin ketat di industri semen, influktuasi harga bahan bakar dan energi, serta tekanan regulasi terkait lingkungan. Dari sisi internal, brand awareness yang kuat dengan merek tiga roda, jaringan distribusi yang luas, dan teknologi produksi yang modern menjadi fondasi utama kesuksesan perusahaan. Lalu dari saran yaitu
Untuk meningkatkan kinerja dan daya saing ke depan, beberapa saran strategi perlu ditingkatkan dalam berbagai aspek operasional perusahaan. Dalam aspek operasional, perusahaan perlu meningkatkan penggunaan energi terbarukan dalam proses produksi dan memperkuat implementasi industri 4.0. Sisi pemasaran, pengembangan varian produk untuk segmen khusus dan penguatan penetrasi pasar di luar Jawa perlu menjadi prioritas, diimbangi dengan peningkatan aktivitas digital, marketing, penguatan program dan CSR, peningkatan standar ESG, dan pengembangan sirkular ekonomi. Mungkin sekian dari kelompok kami yang bisa kami sampaikan. Sebelumnya, jika ada kesalahan kata, mohon maaf. Terima kasih.